Suasana kemerdekaan masih terasa. Semangat juang para pahlawan terus akan ada di hati kita. Anak-anakku yang merupakan masa depan bangsa. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Agustus 2020, kita akan mengikuti pelajaran PPKN yang akan dibawakan oleh Bapak Agustinus Palimbongrore, SPD. Selamat menyaksikan dan salam kemerdekaan. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan hari ini di pertemuan yang kelima. Pada pertemuan yang kelima ini, kita akan mempelajari pengertian dan pembagian hukum. Sebagaimana kita telah mempelajari pada pelajaran sebelumnya, yaitu norma-norma. Dan salah satu norma yang kita pelajari sebelumnya adalah norma hukum. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pengertian dan pembagian hukum. Hukum berarti aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang dibuat oleh negara dalam bentuk dokumen formal. Hukum itu terdiri dari beberapa bahagian, antara lain hukum menurut sanksi dan sifatnya. Menurut sanksi dan sifatnya, berarti hukum itu mengatur dan memaksa. Hukum juga ada yang berbentuk wujud, dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Kalau menurut bentuk dan wujud tertulis, berarti aturan-aturan tersebut adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat, mengatur kehidupan masyarakat atau mengatur kehidupan tingkah laku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan yang tidak tertulis adalah aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui dengan kebiasaan-kebiasaan atau berdasarkan dengan adat. Ada juga hukum yang tidak tertulis dalam ketatanegaraan Indonesia yang disebut dengan konvensi, seperti pidato presiden dalam rangka memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan setiap tanggal 16 Agustus setiap tahunnya. Lalu kemudian hukum menurut ruang lingkupnya terdiri dari hukum lokal. Hukum lokal itu adalah aturan yang berlaku dalam suatu daerah tertentu, dan di sana berlaku hukum adat. Dan kalau dalam bentuk formal berlaku perda, peraturan daerah. Kemudian ada hukum nasional, hukum atau aturan yang berlaku di suatu negara. Misalnya di Indonesia ada hukum nasional. Kemudian internasional, aturan yang mengatur hubungan antar negara secara internasional atau antara negara dengan negara. Yang berikutnya, hukum menurut waktu berlakunya terdiri dari hukum yang akan berlaku atau aturan yang akan berlaku pada masa yang akan datang, dan itu biasa disebut ius constituendum. Kemudian menurut berlakunya ialah juga ius constitutum, yaitu hukum atau aturan yang berlaku sementara dalam kehidupan masyarakat, dan itu yang disebut hukum positif. Yang berikutnya, hukum menurut pribadi. Hukum yang mengatur tentang pribadi seseorang terdiri dari hukum satu golongan, yaitu terhadap orang-orang tertentu
golongan-golongan tertentu. Kemudian hukum untuk semua golongan. Dan jelas kalau semua golongan berarti berlaku untuk semua golongan. Kemudian hukum antar golongan. Hukum antar golongan berarti yang mengatur tentang hubungan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, tetapi pelaksanaannya tunduk pada hukum yang berbeda. Yang berikut, hukum menurut isinya terdiri dari hukum publik dan hukum privat. Kalau hukum publik berarti hukum yang mengatur tentang kepentingan umum. Antara lain, ada hukum tata negara, berarti mempelajari tentang bentuk-bentuk negara dan pelaksanaan daripada lembaga-lembaga yang ada di dalam negara tersebut. Lalu ada hukum administrasi negara, berarti itu mengatur tentang proses pelaksanaan daripada pemerintahan suatu negara. Dan hukum pidana. Hukum pidana ialah aturan yang mengatur tentang kepentingan umum antara hubungan seseorang warga negara dengan negara. Kemudian hukum acara. Hukum acara itu adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana seseorang berproses untuk mencari keadilan di depan pengadilan. Berikutnya lagi ialah hukum menurut isinya terdiri dari hukum privat atau hukum perdata. Hukum yang mengatur tentang kepentingan perseorangan. Terdiri dari ada hukum perorangan, ada hukum keluarga, ada hukum kekayaan, dan ada hukum waris. Yang berikutnya pembagian hukum yang lain ialah menurut tugas dan fungsinya. Bahwa hukum menurut tugas dan fungsinya ada hukum material, ada hukum formal. Hukum material itu terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi aturan-aturan itu yang dibukukan dalam bentuk kitab undang-undang hukum. Lalu tugas yang berikutnya ialah menurut tugas tersebut ada hukum formal. Hukum formal itu terdiri dari hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Anak-anak sekalian, demikian pelajaran kita pada kesempatan ini. Telah kita pelajari pengertian hukum dan pembagian hukum. Sekarang saya mengajak anak-anak sekalian untuk membuat atau melakukan tugas dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ialah menuliskan 5 contoh perilaku yang kamu dapat lakukan di lingkungan sekolah sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dan yang kedua, menjelaskan mengapa kita harus mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Demikian, selamat belajar di rumah, semoga tetap sehat semua, dan salam cerdas, salam Pancasila.